Bupati Lombok Utara Haji Johan Samsu menyerahkan surat keputusan atau SK penambahan masa jabatan anggota BPD Sekabupaten Lombok Utara di halaman kantor Bupati pada Kamis 17 Oktober 2024. Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 SA di Kabupaten Lombok Utara. Perpanjangan masa jabatan yang semulanya 5 tahun kini menjadi 8 tahun. Penyerahan SK tersebut dihadiri oleh Kapolres Lombok Utara, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Daerah Lombok Utara, Kepala Desa, serta seluruh ketua serta anggota BPD Lombok Utara. Bupati Lombok Utara Haji Johan Samsu dalam sambutannya menyampaikan, penyerahan SK perpanjangan masa jabatan ini adalah amanat daerah untuk melanjutkan apa yang diinginkan ke depan dalam rangka ikut serta membangun Lombok Utara yang lebih baik. Ia juga mengatakan, dalam membangun daerah, meski tahap setahap, tetapi seluruh aspek pembangunan daerah bisa dilakukan, seperti membangun kompleks pemerintah daerah, jalan nasional, dan pembangunan jalan di desa. Setelah hampir 10 tahun saya menjadi kepala daerah, baru kali ini saya bisa bertemu dengan seluruh anggota BPD se-Lombok Utara. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan ini adalah amanat daerah kita. Amanat daerah kita untuk melanjutkan apa yang kita inginkan ke depan, membangun Lombok Utara yang lebih baik. Kita patut bersyukur setahap demi setahap, tetapi pasti seluruh aspek pembangunan daerah bisa kita lakukan. Kemarin kita memulai dengan membangun kompleks pemerintahan daerah ini. Insya Allah akan terus berlanjut pasca saya berhenti sebagai bupati, karena usia saya karing Oktober, November, Desember, Januari sang pelantikan. Itu saya ucapkan terima kasih kepada semua perangkat daerah, semua kepala desa, Pak Camat, Ibu Camat, dan semua anggota BPD yang telah ikut berpartisipasi dalam rangka pembangunan daerah kita ke depan dan tahun-tahun. Hadirin yang saya hormati, di usia 16 tahun Lombok Utara, alhamdulillah banyak hal yang sudah kita lakukan. Tahun 2023 kemarin, alhamdulillah, telah ditetapkan 41,60 km jalan di daerah ini menjadi jalan nasional. Saya ingat waktu menjabat bupati pertama dulu, saya undang kepala daerah 10 Lombok. Waktu itulah kita mengusulkan kepada pemerintah pusat supaya jalan lingkar Lombok ini jadi jalan nasional. Alhamdulillah tahun 2023 hal itu bisa kita lakukan. Dan paling saya bangga adalah dari ujung barat sampai ujung timur, masyarakat Lombok Utara ini tidak ada satupun yang protes. Karena arah sekena tembok, arah sekena balai, arah sekena toko, ya, ada kena tanah, alhamdulillah. Berarti seluruh masyarakat Lombok Utara seke ate, seke angan, dan saya terima kasih atas nama Pemda Lombok Utara. Dilebarkan jalan ini burung Pak Ente. Bayangkan negara sudah mengeluarkan dana hampir 300 miliar untuk pelebaran jalan. Ditambah dengan daerah di ibu kota Lombok Utara ini, saya bilang negara luar jadi ibu kota, Tagaluang sendiri durungan rente. Alhamdulillah, tidak ada rintangan kita, dan seluruh masyarakat di Tanjung ini ikhlas, ya. Tokonya dimundurkan, rumahnya dimundurkan, pajarnya dimundurkan. Ini saya yakin dan ini membuat saya bahagia sekali sebagai kepala daerah yang alhamdulillah masyarakatnya mau melakukan pembangunan yang kita laksanakan sekarang. Hadirin yang saya hormati, banyak hal yang nantinya akan dilanjutkan.
Jalan Lingkar Utara pernah tahun 2023 kemarin kita dapat dana 61,6 miliar, tapi tidak tahu, saya tidak paham, tiba-tiba hilang dana itu, dipindahkan karena sama gubernur ke Pulau Sumbawa, tidak tahu saya. Nanti tugas kepala daerah yang besok, Jalan Lingkar Utara ini harus selesai, panjangnya 11 km. Ini yang harus dilakukan dalam rangka membentuk ibu kota Tanjung sebagai ibu kota Kabupaten Lombok Utara. Yang kedua, kaitannya dengan pembangunan daerah memang harus kita lanjut. Pembangunan komplek Pemda pun belum selesai. Baru beberapa kantor yang ada di sini, termasuk tahun ini kantor DPR dan kantor sosial. Belum seluruh perkantoran jadi. Kita ingin kumpulkan kantor itu dalam satu komplek. Kemarin saya terus terang, saya terima kasih sekali kepada Pak Danrem. Saya menghadap Pak Danrem. Pak Danrem, saya minta tolong ini, saya bilang Pak Danrem, ada apa Pak Bupati, minta tolong katanya. Saya mau membuat komplek Pemda ini. Saya mohon kantor Koramil ini kita pindah. Saya yang membangunkan Pak Danrem. Pak Danrem alhamdulillah setuju. Dan kantor Koramil sekarang ada di Dayan Danasot. Saya terima kasih sekali kepada Pak Danrem dengan seluruh perangkatnya yang ada. Jadi besok kantor Koramil itu kita bongkar, itu jalan masuk lurus. Deng kanggo ampo remes-remes malah dia era. Mai angen batur tancongan. Selabu apa-apa dia ada wadau. Besok kalau sudah ini jadi komplek ini, lapangan itu jadi taman kota, deng kanggo malah diampo renden. Jadi kepala desa, perangkat desa yang ada di Tanjung ini harus beritahu juga masyarakat kita yang ada di Tanjung. Ya. Kasihan, ini rumah sakit bagus, itu kantor DPR bagus, bupati bagus, Jogja kok lah, rada background mulai dulu. Ini memerlukan pengertian kita semua. Yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah status daerah kita sekarang. Dulu waktu kita baru dibentuk, status Lombok Utara ini adalah daerah tertinggal satu-satunya di Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah dengan keputusan Kementerian Desa, ya, status daerah tertinggal sudah dientaskan, dicabut, dan kita sudah sama dengan kabupaten kota yang lain di Nusa Tenggara Barat dan di Indonesia. Ini alhamdulillah, tentu ini hasil pembangunan daerah. Yang kedua, daerah kita ini kemarin daerah termiskin 43,14%. Dalam kurun waktu 16 tahun kita berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 23%. Masih kita tertinggi di Indonesia, di NTB ini. Nah, ini tugas kita. Banyak hal yang sudah kita lakukan dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Kemarin waktu COVID. Sementara itu, Kepala DP2 KBPMD Lombok Utara, Mala Siswadi mengatakan, mana dari undang-undang, kepala desa maupun DPD terkait penambahan masa jabatannya sudah bukan menjadi amanat kepada pemerintah daerah. Dilaksanakan penyerahan masa perpanjangan jabatan BPD ini dilaksanakan, maka kegiatan-kegiatan perencanaan pelaksanaan pembangunan APBDes bisa segera dijalankan. Lebih lanjut, perubahan-perubahan nantinya kemudian menjadi perhatian dalam komunikasi dengan pemerintah provinsi. Diketahuinya, provinsi juga menyediakan pendampingan kepada desa-desa yang sudah siap untuk melakukan perubahan APBDes. Kami menginformasikan, memaklumkan kepada kita semua bahwa minggu lalu kami berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita di desa. Yang pertama terkait dengan informasi bahwa pemerintah provinsi akan
bersedia melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan perubahan RPJMDes desa. Jadi untuk kemudian bisa itu kita laksanakan, kegiatan ini harus segera kita laksanakan. Yang kedua, beberapa hal yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di desa menjadi perhatian kita, terutama setelah ada pendampingan dari Kementerian Desa dan provinsi terkait dengan ketaatan kita terhadap penggunaan dana desa. Ini menjadi perhatian kita, apalagi terhadap perubahan APBDes yang akan kita sama-sama laksanakan saat ini. Sehingga dalam kondisi tersebut kami perlu kemarin melakukan melaporkan kepada Bapak Bupati apa yang harus kami lakukan, meminta petunjuk, sehingga alhamdulillah beliau menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di desa harus tetap dilaksanakan selama itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk hal-hal yang sifatnya krusial, beliau memerintahkan mengutus kepada inspektorat dan ketua akad yang saat ini beliau tidak hadir di tengah-tengah kita. Hari ini beliau sedang melaksanakan konsultasi kepada pemerintah pusat tentang hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita terhadap penyusunan RPJMDes maupun penyusunan APBDes yang saat ini sama-sama kita lakukan terhadap hal-hal yang saat ini kita rasakan krusial. Kemudian untuk terkait dengan penyerahan SK, Bapak Bupati meminta kita untuk melaksanakan pada minggu-minggu ini. Akhirnya alhamdulillah hari ini kita sama-sama berkumpul di sini melaksanakan acara ini secara bersama-sama. Tentu kembali kami menegaskan bahwa tujuan kegiatan kita adalah yang pertama, dengan telah diserahkannya SK penambahan masa jabatan nantinya BPD pada saat ini, maka secara legal formal BPD telah sah mendapatkan penambahan masa jabatan selama 2 tahun dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Kemudian yang kedua, diharapkan dengan adanya penambahan masa jabatan BPD dapat melaksanakan tugas dan fungsinya selaku mitra dari kepala desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melaksanakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik menuju desa yang maju dan mandiri. Yang ketiga, BPD segera melakukan pembahasan perubahan RPJM desa bersama kepala desa sesuai masa jabatan yang baru. Daerah yang telah mengakomodir dan melaksanakan perintah undang-undang ini, bahwa ini salah satu klausul perpanjangan 2 tahun untuk BPD dan pemerintah. Kita patut mengucapkan puji dan syukur atas semua kegiatan yang terlaksana dengan baik dan berjalan dengan apa yang kita harapkan. Dihadiri oleh semua elemen masyarakat yang maksimal BPD sebagai teman itu hadir di tengah. Ini apa namanya, hati yang paling dalam mereka tentu gembira dengan hal ini, dengan penambahan ini, acara yang begitu luar biasa, acara yang begitu kita nanti sehingga terlaksana. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara dengan semua SPKP yang mendukung kegiatan ini berjalan sesuai dengan yang kami harapkan dari semua BPD yang ada. Kemudian ada beberapa BPD yang terlibat polisi, tanggapan dari ketua sendiri. Saya rasa per hari ini kami sudah diberikan surat edaran terutama ketua, dan itu kami lanjutkan kepada anggota untuk menyampaikan bahwa kita tidak boleh berpolitik praktis. Jadi kami himbau kepada semua teman-teman ini untuk tidak ikut pada politik praktis. Salah satu mungkin ikut berkampanye, menyediakan tempat kampanye dan segala macam. Kami sudah diingatkan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Utara bahwa kami itu tidak boleh. 1, 2, 3. Segala kantor. Segala kantor. 1, 2, 3. Desa Kayangan. Kayangan. 1, 2, 3. Sudah. Santong. 1, 2, 3. Sudah. 1, 2, 3. Dari Lombok Utara, tim liputan Samalas TV mengabarkan.